Peringatan, stop judi online. Jangan mau dibodohin judi online ya, karena jika kamu main, yang menang akan selalu bandar, dan yang kalah adalah kamu. Have you seen the glory of my knees lately? Coba cek di platform X dan lihat apa sih isu yang jadi trending. Di situ ada dua nama yang mencuri perhatian Mimin. Pertama adalah nama Antony, dan yang kedua ada nama Garnacho. Dua pemain sepak bola yang pernah sama-sama main di Manchester United itu punya cerita berbeda malam tadi. Garnacho banyak dikritik usai United kalah 1-0 dari Tottenham, yang membuat tim tersebut makin dekat dengan zona degradasi. Dan Antony mendapatkan banyak pujian berkat penampilannya yang tak terhentikan sejak meninggalkan Manchester United. Padahal sebelumnya saat di MU, Antony itu banyak dikritik seperti Garnacho. Lantas, apakah artinya jika Garnacho pergi kelak, ia juga akan sebagus Antony? Apakah benar Garnacho layak jadi kambing hitam para penggemar United? Yuk kita ulas dalam video berikut ini. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot. Manchester United dalam tekanan yang luar biasa, yang mungkin dapat dikatakan belum pernah mereka alami sebelumnya. Bagaimana tidak? Tim yang disebut-sebut sebagai tim besar kata fansnya dan selalu memiliki tujuan untuk memenangkan trofi di tiap musim ini, kali ini harus mengalami insiden buruk. Sejak awal musim, tim tidak konsisten. Mulai dari kiper yang bapuknya nggak main-main, sampai penyerang yang pada mandul di depan gawang. Ten Hag pun jadi kambing hitam pertama dengan ia akhirnya dipecat. Pemain-pemain lain pun tak kalah jadi bahan olok-olokan dan kambing hitam. Antony dijual, begitupun Rashford. Amorim direkrut dan beberapa pemain baru masuk. Tapi hasilnya, mereka justru makin terpuruk. Terbaru, keterpurukan kembali didapatkan United saat tim ini bertanding ke markas Tottenham Hotspur. Mendapatkan tekanan sejak awal laga, gawang Onana sudah kebobolan di menit ke-13 lewat James Maddison. Setelah itu United sebenarnya bermain cukup baik, mereka gantian menekan. Tapi sayang, gol justru tak kunjung datang. Banyak peluang terbuang percuma, termasuk dari Garnacho yang sempat one-on-one dengan kiper Spurs Vicario. Nah, hal itulah yang kemudian membuat Garnacho mendapatkan sorotan dan kritik tajam dari fans-fans United. Seperti berikut ini. Bisakah seseorang menjelaskan kepada saya, kenapa Garnacho terus mengabaikan serangan Dorgu yang tumpang tindih berkali-kali? Satu kali ia mengoper bola kepada Dorgu dan kemudian Dorgu menciptakan peluang dengan umpan indah ke kotak penalti. Perlu melihat lebih banyak lagi, tulis akun United Faith. Ada juga video kompilasi kesalahan Garnacho. Alejandro Garnacho memiliki rasio konversi peluang besar terburuk di antara pemain yang memiliki setidaknya 10 peluang besar di Liga Premier musim ini, tulis akun fanbase United Report. Dan masih banyak lainnya, di mana banyak fanbase United seolah menyalahkan Garnacho sebagai penyebab utama kekalahan United. With a 5.5 whisper and scornful pink at times with corpse ox blood. I cannot. Menariknya, jika bicara penampilan Garnacho di laga itu, ia justru jadi salah satu pemain dengan performa terbaik loh. Memang ia gagal mencetak gol, tapi dia jugalah yang paling banyak menciptakan peluang. Maksudnya, kalau nggak ada Garnacho, tambah nggak ada peluang dong United ini. Lihat deh statistik dari Fotmob semalam. Di situ kalian bisa melihat bahwa Garnacho punya rating 7. Rating yang bahkan lebih baik dari dua penyerang lainnya, Højlund dan Zirkzee. Sekarang pertanyaannya, apakah Garnacho layak untuk dikambing hitamkan? Dan kemudian memaksanya pergi di akhir musim seperti yang terjadi pada Antony. Mari lihat apa yang terjadi pada Antony. Shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth. Antony bersinar tanpa tekanan. Lihatlah statistik dari Antony berikut ini. Dari Januari ke bawah atau saat masih main di Manchester United, ia benar-benar jarang dapat kesempatan bermain. Sekalinya main cuma beberapa menit, dan itu membuat ia dinilai buruk. Di Manchester, ia telah dicap sebagai produk gagal dengan tarian gangsingnya.
sering diolok-olok dengan satir God dari para God. Tapi lihatlah yang terjadi sejak ia gabung ke Real Betis. Ia sudah main bagus sejak menjalani debut kontra Bilbao, dan makin bagus dari waktu ke waktu. Mulai dari mencetak gol ke gawang Celta Vigo, gol ke gawang Gent, dan terbaru, ia kembali mencetak gol dan assist di laga di mana Real Betis mampu mengalahkan Real Sociedad 3-0. Antony pun kembali terpilih sebagai Man of the Match, dan itu adalah MVP ketiganya dari 3 pertandingan di La Liga. Ia benar-benar God. To play intelligently, Isco, now Ortiz with the cutback, and Antony scores! Well, he had a miserable spell at Manchester United, but the Brazilian nets his first goal. Melihat perubahan signifikan dari Antony inilah, banyak orang bertanya-tanya, kenapa Antony bisa berubah dengan signifikan? Ini juga membuktikan jika Antony punya kualitas yang sangat baik. Tapi kenapa di MU kualitasnya seolah hilang? Di sini ada paling tidak 3 alasan yang membuat ada perbedaan antara Antony di United dan Real Betis, menurut kami. Pertama, kepercayaan diri dan kebebasan bermain. Di Manchester United, Antony bermain di bawah tekanan besar dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Dan inilah yang tidak terjadi pada saat ia main di Betis. Gak ada fans yang mencari-cari kesalahannya, di mana sebaliknya ia mendapatkan kebebasan yang membuatnya lebih percaya diri. Kedua, sistem yang lebih santai. Betis memainkan sepak bola yang lebih cair dan mengutamakan serangan dari sayap, cocok dengan karakter Antony. Ia mendapat lebih banyak ruang dan kesempatan untuk mengeksploitasi pertahanan lawan. Sesuatu yang jarang ia dapatkan di United yang sering kesulitan membangun serangan. Dan ketiga, mentalitas baru. Di sini maksudnya setelah mengalami masa sulit di Inggris, Antony mungkin belajar dari kesalahannya dan berusaha membuktikan diri bahwa ia bisa lebih baik. Ia kini bermain lebih efektif, tidak sekedar mengandalkan skill individu tanpa tujuan yang jelas. And the show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. Manchester United degradasi. Jika kita melihat posisi Manchester United di klasemen Liga Premier Inggris saat ini, maka tim yang bermarkas di Old Trafford itu saat ini berada di peringkat ke-15 dengan 29 poin dari 25 pertandingan. Mereka hanya terpaut 12 poin dari zona degradasi, yang dihuni oleh Ipswich Town, posisi 18 dengan 17 poin. Disinilah ada kemungkinan terburuk. Jika potensi United degradasi bisa saja terjadi di musim ini, ada beberapa alasan yang melatar belakanginya, terkhusus soal tren mereka yang makin memburuk. Dalam 5 pertandingan terakhir, United lebih banyak menelan kekalahan dibanding meraih kemenangan di Premier League. Grafik performa mereka menunjukkan ketidakstabilan, hanya mencetak 28 gol dan kebobolan 35 gol, dengan selisih 7 gol, menandakan pertahanan yang rapuh dan lini serang yang kurang efektif. Selain itu, masuknya Ruben Amorim yang diharapkan membawa pembaruan taktik dan semangat tim justru tak berhasil. Sebaliknya, Amorim gagal menemukan keseimbangan dalam permainan. Ini bahaya, seperti yang ditulis akun 433, dari bad ke worse. So, jika United nggak bisa segera memperbaiki performa timnya, potensi untuk degradasi itu masih terbuka, terkhusus dengan 13 pertandingan yang masih tersisa. Sebagai catatan, Manchester United belum pernah terdegradasi sejak era Premier League dimulai pada musim 1992-1993. Sebagai info tambahan, momen degradasi Manchester United pernah terjadi di musim 1973-1974. Saat itu mereka finish di posisi ke-21 dari 22 tim di First Division. Mereka hanya meraih 32 poin dari 42 pertandingan. Namun setelah terdegradasi, mereka hanya butuh 1 musim untuk kembali ke divisi utama setelah promosi pada musim 1974-75. Dan sejak kembali ke divisi tertinggi, Manchester United terus bertahan di sana hingga sekarang. Namun dengan performa buruk mereka dalam beberapa tahun terakhir, terutama musim ini, kekhawatiran akan degradasi mulai muncul di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola. Things within the dam, who shot the puck? The glory is although secondary, it is glory. Pada akhirnya, apa yang terjadi saat ini di tim United seharusnya membuat kita sadar. Pemain yang buruk di tim United ternyata nggak buruk-buruk banget kok. Antony adalah contoh nyatanya. Selain Antony, ada juga De Gea. Dia main bagus di Fiorentina untuk membawa tim ini berada di posisi 6 klasemen Serie A. Kemudian ada McTominay yang sukses jadi pemain tak tergantikan di tim Napoli dan membawa tim itu memuncaki klasemen Serie A. Ada juga Elanga di Nottingham Forest, kemudian Greenwood. Dan pertanyaan selanjutnya,
Apakah Garnacho akan pergi musim depan? Dan apakah ia justru akan bersinar saat meninggalkan Theatre of Bad Dream? Drop pendapat kalian ya. A black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak, I cannot speak. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.